Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami informasikan bahwasanya kita Polda Lampung dan jajarannya dalam konteks kegiatan kali ini sebetulnya ingin melihat bagaimana sih sebetulnya penilaian masyarakat terhadap kinerja kami. Karena kalau kita introspeksi diri sendiri itu tidak optimal. Dengan demikian makanya kami ada suatu agenda kegiatan Jumat Durhat dikandung masuk bahwasanya dengan adanya kritikan, saran masukan dari warga masyarakat sebagaimana tadi sudah disampaikan lagi bahwasanya kegiatan ini sangat positif untuk kemaslahatan kita bersama. Apakah di Lampung ini sudah betul-betul diberlakukan masalah tilang dan tol itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada anggapan dari saya pribadi dan rekan-rekan, emangnya sekarang kalau tol apa enaknya ya nggak perlu pakai SIM lah kata dia, cuma di kota-kota aja walaupun nggak punya SIM nggak tahu ada orang yang bawa mobil itu bawa mobil itu punya SIM atau tidak, atau mobil bodong sudah ada surat tapi ada platnya pakai safety selesai gitu ya, nggak tahu kalau mobil itu ada suratnya akan dapat mencuri dan sebagainya. Nah maka berkaitan dengan itu, apakah pihak kepolisian kalau memang terjadi tilang elektronik ini, apakah sudah bisa mendeteksi oh ini kendaraannya tidak punya surat, oh ini orangnya tidak punya SIM? Kalau sampai ini terjadi, ya bagaimana nanti masalah kendaraan kita? Ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia. Kenapa diberlakukan? Jadi ada maksud dan tujuan Bapak. Jadi berdasarkan evaluasi ketika kemarin kita melaksanakan tilang yang manual, ternyata dari survei itu banyak sekali terjadi suatu penyimpangan karena dengan adanya pertemuan antara si pelanggar dengan petugas yang menegakkan terjadi didilan dan bahkan sampai diviralkan. Dari situlah sebagai wujud kepedulian Polri untuk melawan penggunaan kendali, memberikan pelayanan masyarakat, menghindari adanya pungli, makanya dilakukan namanya tilang elektronik. Nama saya Adianto, warga Kelurahan Sumberjo. Sangat senang sekali karena baru hari inilah Kapolda Lampung, petinggi polisi profesional baru hari inilah bisa tatap muka dengan masyarakat Sumberjo dan pada umumnya. Pemilih. Saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat kecil, ini menyampaikan kurang nyamannya masyarakat khususnya di pemilih negara Lampung yang padanya di pinggir jalan protokol yang sekarang temanya geng motor. Ini geng motor yang saya lihat itu atau antara kelompok itu tidak saling ketemu yang jadi larang masyarakat yang lewat. Karena pernah saya pengalaman itu keluarga saya sendiri jam 1 malam orang kali main futsal, mungkin kayak itu tidak ketemu, keluarga saya sendiri jadi sasaran. Jadi yang lewat penasaran. Oleh karenanya mohon kepada polisi ini kira-kira bisa bagaimana untuk geng motor itu. Kami yakin polisi mungkin tahu karena itu menurut kami masyarakat kecil itu terorganisir. Mohon supaya bagaimana masyarakat itu bisa jadi nyaman dan tenang. Masalah geng motor kita terus bekerja, cuma sifat dan kejahatan itu dipelajari, kan gitu Pak. Penjahat mempelajari polisi mempelajari penjahat, kan gitu. Seorang pelaku pencurian kendaraan motor, sebelum melakukan aksinya dia lihat sekelilingnya ada polisi pasti, kan gitu Pak. Kalau tidak ada polisi, ya, dia pelajari karena
hanya seminggu mereka, bahkan bisa berbulan-bulan. Ya, contohnya kejadian ya, pencurian pemberatan istilahnya, pencurian pemberatan itu pelaku tindak kejahatan memasuki rumah yang dalam keadaan kosong, kemudian dirusak, diambil barang. Pernah satu waktu ya dalam rektangle beberapa jam di satu kecamatan itu 8 kejadian pembongkaran rumah. Kan tidak mungkin kejahatan yang terjadi kalau tidak dipelajari. Ya mungkin saja si penjahatnya ini dia lihat dulu nih, wah polisinya kalau tidurnya jam antara jam segini dengan jam segini, kemudian kalau patroli polisi jam segini pasti ke arah sana, tidak ke arah sini. Ya, itu secara teori sekali lagi kejahatan itu dipelajari. Nah sekarang geng motor, mereka tidak mungkin berani beraksi di depan polisi, kan gitu Pak. Mereka akan beraksi di tempat-tempat yang tidak ada polisi. Bukan berarti kita tidak bekerja, banyak kasus-kasus geng motor yang sudah kita ungkap dengan berbagai macam modusnya, yang dengan berbagai macam backgroundnya yang tadi Bapak sampaikan adalah bicara geng motor ini bukan hanya tanggung jawab polisi. Polisi ini kayak pemadam kebakaran ketika beraksi, ketika dia motor, preventiflah yang bermain. Preventifnya Dimas memberikan arahan seperti ini nih, masukan dari Bapak tadi. Ini tanggung jawab bersama para orang tua, tolong perhatikan anaknya. Ya, perhatikan anaknya nih, kalau nggak pulang ini ada apa, kemudian mainnya dengan siapa, kan harus tahu Pak, layarnya berapa, ini kan 10 orang, 15 orang, komunitas siapa saja mereka bergaul, komunitas olahraga kan, kelompok belajar bersama kan, kelompok nongkrong dengan siapa kan. Ya, kalau dulu orang tua kan tahu betul, saya main dengan siapa, hobinya siapa, ketika saya bermain dengan komunitas yang dianggap kurang baik, orang tua kan pasti tahu, kamu boleh main tapi jangan segini ya, kan gitu.